Sitara, sitara, silaturahmi dan Rabta Ahmadiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan khataman nabiyyin, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Konteks ayat ini tidak berkaitan dengan tiada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Malah lebih jauh menerangkan tentang keagungan Islam dan keunggulan Rasulullah SAW dari nabi-nabi lainnya. Yang pertama mengenai pernikahan Siti Zainab dan Zaid bin Haris sebagai anak angkat Rasulullah yang telah dimerdekakan. Pernikahan keduanya dimaksud meniadakan kasta. Jadi di Islam tidak ada kata kasta karena memang harus tiada. Maka dari itu perkawinan ini sebagai contoh antara keturunan ningrat dan keturunan budak yang terjadi tapi kandas karena perbedaan daripada keduanya. Akan tetapi karena kemudian ada perintah Allah Ta'ala agar Rasulullah SAW menikahi Zainab, memenuhi maksud lain. Sebab dengan demikian membongkar sampai ke akar-akarnya kebiasaan yang telah mendarah daging pada orang-orang Arab zaman jahiliyah, bahwa merupakan pantangan bagi seorang mengawini bekas istri anak angkatnya. Yang kedua, ayat ini merupakan jawaban atas tuduhan Rasulullah SAW seorang abtar atau tanpa keturunan, sebab ketiadaan anak laki-laki beliau yang mencapai usia dewasa. Surah Al-Kautsar menjawab bahwa justru musuh-musuh Rasulullah SAW yang abtar. Tentu saja terdapat anggapan di kalangan kaum muslimin di zaman permulaan bahwa Rasulullah SAW akan dianugerahi anak lelaki yang akan hidup sampai dewasa. Ayat yang dibahas ini menghilangkan salah faham itu, sebab ayat ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW baik dahulu, sekarang maupun di masa yang akan datang, bukan atau tidak akan pernah menjadi bapak seorang anak lelaki secara jasmani. Akan tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang mengandung arti bahwa beliau adalah bapa rohani semua orang mukmin dan semua nabi-nabi Allah. Aneka makna hatam. Hatam berasal dari kata hatama yang berarti mematrai, mencap, mensahkan atau mencetakkan pada barang itu. Inilah arti pokok kata itu. Adapun arti kedua ialah mencapai ujung benda itu atau menutupi benda itu atau melindungi apa yang tertera dalam tulisan dengan memberi tanda atau mencapkan secercah tanah liat di atasnya atau dengan sebuah materai jenis apapun. Sangat menarik apabila kita memperhatikan makna khataman nabiin yang beragam tadi, terutama misalnya pada kata
mencapai ujung benda itu. Misalnya saja kita sedang mendaki gunung dan sampai ke ujung atau ke puncak gunung itu, maka kita telah menghatamkan gunung itu atau naik ke gunung itu. Kemudian khatam berarti juga sebentuk cincin atau stempel, sebuah segel atau materai, dan sebuah tanda. Ujung atau bagian terakhir dan hasil atau anak cabang suatu benda. Kata itu pun berarti hiasan atau perhiasan terbaik atau paling sempurna. Kata-kata khatim, khatim dan khatam hampir sama artinya. Ini dalam Kamus Len, Mufrodat, Fats, dan Jurqoni. Kemudian kalau kita gabungkan kata khatam dengan an-nabiyyin atau nabi-nabi, maka dapat disimpulkan akan memiliki arti materai para nabi. Kemudian yang terbaik dan paling sempurna di antara nabi-nabi. Kemudian juga akan bermakna sebagai perhiasan para nabi. Dan yang terakhir adalah bisa juga dimaknai sebagai penutup nabi-nabi yang membawa syariat. Seorang ahli tasawuf yang bernama Allamah Ibnu Khaldun menulis dalam kitabnya bahwa kata khataman nabiin diartikan dengan nama Nabiul ladzi hasolat lah nubuwatul hamilah, artinya nabi yang telah mendapatkan kenabian yang sempurna. Itu tertera dalam Muqaddimah pasal 521. Di dalam surat Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi kita setiap hari sebagai seorang beriman itu disuruh atau dimohon kepada Allah SWT untuk memohon doa seperti itu. Jadi hal tersebut akan terpenuhi atau nikmat itu akan terpenuhi itu di dalam surah An-Nisa ayat 69. Jadi yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang kepada mereka Allah memberikan nikmat, yakni nabi-nabi, siddiq-siddiq, syahid-syahid, dan orang yang soleh. Dan mereka itulah sahabat yang sejati. Jadi itulah salah satu bentuk permohonan kita kepada Allah SWT, kita meminta nikmat rohani. Jadi bukan nikmat dunia, minta kedudukan, minta harta yang banyak, tapi kita setiap hari berdoa kepada Allah meminta nikmat kerohanian. Itulah pendapat saya mengenai khataman nabiin, karena sudah jelas sekali. Jadi sesuai dengan ahli-ahli tasawuf dan juga sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa 69 tadi sangat jelas sekali bahwa itulah makna daripada nikmat yang selama ini kita minta kepada Allah SWT, itu nikmat rohani. Jadi bukan nikmat yang sifatnya dunia. Karena kalau sifat dunia itu tidak akan mungkin akan membahagiakan seseorang atau seorang yang beriman. Tapi nikmat rohani lah yang menjadikan orang itu akan nikmat sebetul-betulnya atau sebenar-benarnya, yaitu nikmat rohani, yaitu nikmat kenabian, nikmat siddiq, nikmat syuhada, dan anak soleh. Itu yang kita cari. Ayat yang bertalian dengan khataman nabiyin ada juga di surat Al-A'raf ayat 36 yang artinya, wahai Bani Adam,
jika datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang mendengarkan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan memperbaiki diri, tidak akan ada ketakutan menimpa mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Dengan memperhatikan secara istimewa pada kata-kata wahai Bani Adam, ini artinya juga merujuk kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ayat ini turun, ya tentu ya kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi artinya akan tetap datang utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan membacakan ayat-ayat Allah ya kepada umat ini, tetapi tentunya dengan syarat bahwa yang akan datang itu bukan dari umat lain, melainkan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, dan tidak mungkin ia akan menyalahi syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana isyarat yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-69 bahwa wa may yuti'illaha wa rasula faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyina wasidikina wasuhada'i wasolihin. Jadi nikmat kenabian, nikmat sidik, nikmat suhada, nikmat orang-orang soleh tidak akan diberikan lagi kecuali ada ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketentuan penting dari makna khataman nabiyyin yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW sebagai materai para nabi, yang mana tidak ada nabi yang bisa dianggap benar ataupun sah untuk pengutusannya tanpa adanya materai atau stempel dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah beliau sebagai nabi yang terbaik dari semua nabi, tertera dalam Zulkani, ya, Syara Muwahib Al-Laduniyah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa beliau adalah nabi terakhir, dalam artian nabi terakhir pembawa syariat. Ya. Kemudian yang keempat, beliau adalah sebagai nabi akhir, ya, nabi akhir, tetapi dalam hal kesempurnaannya, kelengkapannya. Jadi semua nabi yang telah diutus adalah beliau nabi terakhir dalam hal kesempurnaan, kelengkapan, ya, yang paling afdol dari semua nabi-nabi. Dan ini semua diyakini oleh para mujadid-mujadid seperti Ibnu Arabi, ya, kemudian juga Syekh Waliullah dan lain-lain. Dan hal ini juga dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa bakal diutusnya nabi-nabi setelah Rasulullah SAW wafat, ya, terdapat dalam Al-A'raf ayat 36. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mempunyai anggapan bahwa kenabian tetap berlanjut setelah beliau wafat. Karena beliau pernah bersabda bahwa sekiranya Ibrahim, yaitu putra beliau SAW, masih hidup, maka pasti beliau akan menjadi nabi. Artinya bahwa kalau tidak ada lagi nabi setelah beliau SAW, ya, mengapa beliau SAW bersabda seperti itu? Nah, jadi sangat jelas ya bahwa makna khataman nabiyyin ini bukan artinya penutup, ya, tetapi artinya adalah sebagai stempel, sebagai yang paling mulia dan penutup dalam artian penutup syariat. Demikianlah makna kata khataman nabiyyin yang juga berdasarkan pendapat para ulama. Sebagai kesimpulannya ialah bahwa nabi yang tidak akan diutus lagi, nabi yang membawa syariat. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang terakhir. Ini juga memberikan makna bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir yang membawa syariat. Setelah beliau SAW tidak akan ada lagi nabi lain yang diutus untuk membawa syariat baru. Oleh karena itu, khataman nabiyyin lebih tepat maknanya adalah penutup bagi nabi-nabi yang membawa syariat. Di samping pendapat para ulama salaf tersebut sangat istimewa, di mana orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW pun, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, memberikan penjelasan bahwa khataman nabiyyin bukan bermaksud tidak ada lagi nabi macam apapun setelah Rasulullah SAW.
Hadrat Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kamu boleh mengatakan bahwa ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, tetapi janganlah kamu mengatakan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Kitab Durrul Mansur jilid kelima halaman 204.